Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzan dari kelas 11 3 dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Fadil Susanto. Nama saya Muhammad Sultan Afaki. Nah, kali ini kami ingin membaca sebuah cerpen yang berjudul Seno Gumira Aji Dharma Sepotong Senja untuk Pacarku. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu seorang senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam dan cahaya kemasan. Apakah kamu menerima dalam keadaan lengkap seperti setiap senja di setiap pantai? Tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, seluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangkat segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Mungkin aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tidak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata tanpa pernah mendengarkan kata orang lain. Mereka berkata tidak peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka tidak peduli dengan kata-kata sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah lumber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta, kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambil saat matahari hampir tenggelam di balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang seru. Aku akan ceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjemahkan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kesusupan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkuat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi tas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku
bisa memberikannya padamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya, karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, berangan-angan sambil bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang. Semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya. Aku menjilid ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu. Dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobil ku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dan mobil bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual. Anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan senja cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu melitik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja meskipun tidak ada peraturan yang melarangnya. Tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Ku tancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat kota sudah penuh ringan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-seluk beluk kota. Jalan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lain terseret di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak. Lantas terbakar.
Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengajarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa menduliku dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin. Dan pengendaranya cuma bisa bermaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh, angin berdesir. Langit semburat ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekongkol yang kusangka. Dia segenap sudut kota, mereka telah siap siaga, bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorot lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saya tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku beralih di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali-mali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reyot sampai seorang gelandangan menuntunku ke satu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Dia menunjuk ke gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya becin dan pesing. Ku tengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun dari helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu menyelenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter bus dorong. Tidak cukup melihat senja dalam kantongku. Cahaya merah keemasan membuat aku melihat kegelapan. Langkah dalam gorong-gorong rupanya cukup tinggi juga. Kusibakan kelawar dengan entah hidup. Kulihat cahaya putih gorong-gorong aisuk mengalir setingtut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk maupun tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana. Kata yang tidak mengenai kebahagiaan. Aku berjalan melangkahi mereka dan mencoba bertahan betapapun. Ini lebih baik daripada aku yang harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Ikuti tangga itu, cahayanya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada maga-maga yang berarak. Bagaikan aliran mimpi, cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyur tentu saja matahari dan dasar lautan yang kering dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina, semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya Apa ada dinosaurus? Lanjut. hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa?
Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus benda menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina, ku ambil juga senja itu, ku orap dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada ke posisinya, sehingga cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkelaparan, dan air setinggi lutut. Kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera ku kebut mobilku menuju ke pantai dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku. Kamu sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senja yang gorong-gorong pada lubang besar tuh, dan ternyata pas. Lantas bukan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, ku kirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Dari SGA, Karangbolong, Jakarta, 1991. Selesai. Sekian pembacaan cerpen dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah baca. Terima kasih.